sangke. Tidak apa-apa, saya diri aja. Masih muda saya. That's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound sistemnya terlalu ngebas ya? Atau echo? Echonya kurang gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih. Cuma kadang manusia yang suka pilih-pilih. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Betul? Di keluarganya yang satu kabid, yang satu kepala dinas, yang satu tukang pisang gerobak di pinggir jalan. Pesta turut mengundang, kabid ada, kepala dinas ada, lurah ada, camat ada. Padahal itu camat gak kenal sama dia, belum tentu datang, betul. Tapi saudaranya yang tukang pisang, fisiknya bantu, uangnya bantu, doanya bantu. Allah Maha Pengasih, sayangnya tidak pernah pilih-pilih. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti benar. Sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Yang dagangnya pakai kerudung, didagangin kerudung, tapi yang dagang kagak puasa. Yang dagang pakai peci, yang didagangin timun suri, bulannya bulan puasa, tapi yang dagang kagak puasa. Yang penting itu kerudungnya ditaruh di pinggir jalan, yang penting timun surinya di pinggir jalan. Allah Maha Pengasih, siapapun pasti betul. Bulan Ramadan nanti mudah-mudahan kita bukan hanya orang yang dikasih,
tapi juga disayang oleh Allah Subhanahu. Nah, saya mau tanya dulu nih, semuanya punya HP? Punya? Ayo jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya dulu nih, kalau bangun tidur yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Kalau lagi sakaratul maut, udah mati anak kita ziarah kubur, mau dibacain HP apa Al-Quran? Tak lupa selawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, dan kita muliakan semua. Ibu Kabid, mana Ibu Kabid? Ibu Kabid SD Kota Tangerang ya? Ibu Dr. Haja Hilmiati MPD, mudah-mudahan sehat. Juga Ibu Haja Uningsi SPD MM selaku Korwil Pendidikan Batu Ceper, mana orangnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bareng di dunia, bareng kumpul di surga. Juga Ketua Cabang PGRI Bapak Haji Bahrul SAG MPD, mana orangnya? Ini yang tinggi besar kayak Presiden Prabowo. Ya, mudah-mudahan makanan pegiji gratisnya di sini udah dapat semua ya Pak Presiden ya. Belum? Tenang, ada Ibu Presiden PGRI. Ketua K3S Bapak Ustadz Haji Asbullah SAG, mana orangnya? Oh, ini orangnya keren kayak Prabu Siliwangi. Juga Bapak Ibu pengawas dan penilik Kecamatan Batu Ceper yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu Kepala UPT Sekecamatan Batu Ceper. Jadi ini yang hadir semuanya orang punya nama ya. Kemudian Bapak Pengawas PAI Sekecamatan Batu Ceper, Ketua KKG PAI beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru, guru-guru bangsa, SD, SMP, SMA-nya ada, SMK, semoga menjadi ladang amal ibadah, mencerdaskan mendidik anak bangsa, dan kita semua semoga bisa berangkat haji, berangkat umroh, amin. Nanti Ibu Haja Uningsi yang berangkatin. Juga Ketua Panitia Isra Mi'raj beserta jajarannya, Ibu Haja Rusnani. Beliau dengan perantaranya saya bisa silaturahim di tempat ini. Mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan dan ceramah saya tidak lama-lama karena pagar lautnya udah dibongkar. Ya, jadi ceramahnya nggak lama, insya Allah 4 jam selesai. Siap? Sanggup? Saya nggak sanggup. Tungkeripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar?
keripik tulang bawang. Kalau pergi ngaji cium tangan suami. Udah cium tangan suami belum? Udah. Saya pun mau tanya, suami punya dosa nggak sama istrinya? Punya. Istri punya dosa nggak sama suaminya? Banyak. Nah, ketika seorang istri dia salaman sama suami berangkat hari ini Isra Mi'raj, maka dosanya berguguran. Nah, begitu pula seorang suami, ketika suami tangannya bolak-balik dicium oleh istrinya, maka sama-sama dosanya rontok. Makanya kalau salaman sama suami bolak-balik, ininya dicium, depannya dicium. Nanti pulang praktekin, kata suaminya, tumben lo bolak-balik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bicara tentang Isra artinya bicara tentang perjalanan dari masjid ke masjid. Bu, bicara Isra artinya bicara perjalanan dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina pada waktu malam hari sepertiga malam bersama malaikat Jibril alaihissalam menaiki buruk yada'u habirahu inda muntaha tarfi'i, yang kecepatannya sama dengan kejapan mata atau melesat terbang secepat kilat. Ini yang namanya buruk Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, artinya apa? Setelah memperingati Isra, bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid. Nah, saya mau tanya lagi dah, pilih mana? Berangkat sendiri ke masjid atau berangkat ke masjid sholat tapi dianterin? Sendiri. Mendingan berangkat sendiri, betul. Pilih mana? Mau sholat di depan imam apa sholat di belakang imam? Betul. Mendingan di belakang imam. Lebih baik sendal pernah kehilangan di masjid, daripada sendal gak pernah hilang di masjid. Betul. Kalau orang sendalnya pernah hilang di masjid, berarti itu orang bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid. Nih kayak guru-guru agama semua nih, sama guru-guru yang datang semuanya nih. Amin Allahumma amin. Wajahnya wajah suami yang soleh. Dulu ya, ini wajah-wajah suami-suami yang soleh. Dan yang datang pun semuanya adalah istri-istri yang soleha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus soleha. Rumah ini, sekolah ini perhiasan, kalung perhiasan, emas perhiasan. Tetapi sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Boleh nyanyi bareng ya? Kapan lagi nyanyi bareng sama guru-guru? Setiap keindahan perhiasan dunia terenteng, hanya istri salehah perhiasan
indah. Amin Allahumma. Kalau yang di belakang istri yang soleha, ini adalah suami-suami yang soleh. Ibu mau tahu nggak ciri suami yang soleh? Ciri suami yang soleh, ngopi di mana-mana tapi nyusuk di rumah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ini bicara tentang Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Jangan waktu hidup gak pernah masuk masjid, udah mati masuk masjid. Tuh kayak orang sana tuh, orang Pinang, kayak orang Meroktok, kayak orang Pasar Bengkok. Bukan orang Batu Ceper, bukan. Orang Batu Ceper mah alhamdulillah salat tarawihnya malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga penuh, malam terakhir alhamdulillah tambah maju. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini baru bicara tentang perjalanan dari masjid ke masjid. Bu, kalau kita jalan menuju masjid, masuk masjid, maka dosa-dosa kita berguguran. Masuk masjid, dosanya bergugur. Coba masuk mall, coba masuk Tanah Abang, ya. Coba masuk yang namanya Tangerang City. Jadi kalau pengen dosanya berkuburan, bulan puasa banyak-banyak masuk masjid. Dengan masuk masjid, maka apa yang kita lakukan ini, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak masuk masjid. Setiap langkah kita menuju masjid, dari rumah menuju masjid, kita sholat Jumat, kita sholat 5 waktu, maka itu ternilai menjadi sedekah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini sedikit bicara tentang Isra, bicara dari masjid ke masjid. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ikutin saya ya. Ya, bapak-bapak dianggapnya bapak guru, dianggapnya guru. Yang perempuan dianggapnya sebagai siswa, sebagai siswa. Dah siswa dulu, biarin dah siswa dulu. Bu, izin ya. Nah, muridnya nih, ikutin saya. Yang ibu-ibu anggap saja sebagai siswa. Izin, ikutin. Aku datang untuk sekolah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk meraih harapan dan cita-cita. Suara hati anak bangsa. Jangan tambahin teh. Nah, yang di depan saya anggap ini guru-guru semua. Ikutin ya Pak. Izin. Aku datang untuk mengajar. Aku datang untuk mengajar. Aku datang untuk mendidik. Aku datang untuk mencerdaskan anak bangsa. Aku datang untuk mencerdaskan anak bangsa. Suara hati guru bangsa. Suara hati guru bangsa. Tepuk tangan buat guru-gurunya. Karena muridnya yang di belakang. Bu, yang namanya jadi guru pahalanya gede nggak? Gede, banyak betul. Coba lihat, hari Senin kita masuk ke sekolah, lalu masuk kelas, kita mengajar. Ada 7 jam pelajaran kita hari itu. Siswanya satu kelas
ada 30. Berarti kita mendapatkan pahala 210. Betul? Lalu dilipat gandakan, ditambah dikali 10, maka mendapatkan pahala 2100. Kalau kita berangkat dari rumah sampai ke sekolah, masuk ngajar, mencerdaskan anak bangsa, maka pahalanya gede. Tapi kalau kita berangkat dari sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, sampai di sekolah, tapi nggak masuk kelas, kita tidak mengajar, hari itu ada 6 jam pelajaran kita, siswanya satu kelas ada 30, berarti pun dosanya gede. Betul? Tapi di sini mah guru bangsa yang luar biasa, amin. Kenapa dengan Isra Mi'raj kita menggali nilai-nilai Isra Mi'raj untuk mewujudkan guru yang profesional, amin. Di sini sudah profesional semuanya, amin. Sertifikasi udah, Inpasing udah, P3K udah, semuanya sudah profesi. Yona, alhamdulillah. Kemudian menjadi guru yang bertakwa, amin. Guru yang kuat, amin. Guru yang bermartabat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, amin. Allahumma amin. Boleh nyanyi? Boleh. Anggap aja saya siswa nih. Betapa hati ku gembira kan pertemuan ini, hanya doa yang ku persembahkan teruntuk guruku tercinta. Pengorbananmu begitu besar dalam mendidik kami, pembinaanmu begitu ikhlas dalam mendidik kami. Lagi nanti belakangnya ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini baru bicara tentang Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Dah oleh-olehnya nih, apalin, diapalin. 7 kunci kesuksesan. 1 TK, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 S1, 2 S2, 7 S3. Yang pertama apa? TK, taat kedua orang tua. Yang kedua SD, sholat duha. Yang ketiga SMP, sholat malam pertahankan. Yang keempat SMA, selalu membaca Al-Quran. Kelima S1, sedekah. Yang keenam S2, suka silaturahmi. Kemudian yang ketujuh S3, sholat subuh selalu berjamaah. Nah, inilah 7 kunci kesuksesan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Masih hafal? Apa TK? Taat kepada kedua orang. Apa SD? Sholat duha. Apa SMP? Pertahankan. Apa SMA? Selalu membaca. Apa S1? S2? Suka silatur. Yang ketujuh
S3 sholat subuh selalu berjamaah. Amin Allahumma. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita bicara Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Jadi kalau nanti ibu pulang ke rumah nggak boleh ngomong Mi'raj sama suami. Bahasa agama Mi'raj tidak boleh dipermainkan. Paham? Jelas? Nah, Mi'raj artinya naik. Perjalanan dimulai dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit yang ketujuh. Di langit pertama, Nabi sudah ditunggu berjumpa dengan Nabi Adam alaihis. Di langit yang kedua, berjumpa ditunggu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihis. Di langit yang ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihis. Nah, kemudian setelah itu summa rufi'a ilal baitul ma'mur. Nabi menuju Baitul Ma'mur. Di tempat itulah sebanyak 70.000 malaikat setiap hari mengerjakan sholat. Nah, karena itu Ka'bah ada dua. Ka'bah di bumi, Ka'bah di langit. Jadi Ka'bah pertama di bumi adanya di Mekah. Yang ketika orang haji, orang umroh atau kiblat kita umat Islam. Nah, ada yang lurus ya ke atas, itu ada Ka'bah. Yang kedua adanya di Baitul Ma'mur. Di tempat itulah sebanyak 70.000 malaikat setiap hari mengerjakan sholat, mereka tawaf dan sebagainya. Nah, kemudian summa rufitu ila sidratil muntaha. Nabi menuju sidratul muntaha, tahta Allah, singgah sana Allah, hingga bertemu Allah, dan turunlah wahyu salat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Bayangin kalau 50 waktu nggak kuat kita, Bu. Betul? Untung ketemu Nabi Musa alaihis salam, ngomong, ya Muhammad, udah selesai sudah ya Musa. Lalu apa perintahnya? Sholat 5 waktu sholat. Berapa lama? 50 waktu. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, berat. Berat. Udah ngomong lagi sama Allah. Balik lagi ketemu sama Allah, minta diskon. Minta jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti umatmu bakal enggak sanggup. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menghadap Allah. Ya Allah, jangan 50 dalam sehari semalam, jadikan yang sedikit ya Allah. Khawatir kalau diwajibkan umatku tidak akan sanggup melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Akhirnya turun jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, dari konteks ini baru saya menyampaikan materi tentang sholat. Karena bicara Isra Mi'raj intinya adalah bicara tentang sholat. Kita kaitkan dalam konteks guru profesional, guru yang bertakwa, guru yang kuat, dan guru yang bermartabat. Tapi guru bertakwa pasti bermartabat, betul. Guru yang takwa pasti guru yang kuat. Guru yang takwa pasti guru yang profesional. Alhamdulillah. Nah, karena itu kepada siswa sebagai guru bangsa, kepada anak bangsa, kita jangan nyuruh, tapi bahasanya ngajak. Betul. Kita sebagai orang tua di rumah, kalau anak kita sudah azan mendengar berkumandang di masjid, di mushola, maka jangan nyuruh anak ke masjid sholat.
Tapi orang tua ngajak anak ke masjid, ke musola untuk sholat. Artinya apa? Orang tua memberikan keteladanan. Orang tua memberikan contoh. Pecinya udah kepake, sarungnya udah kepake, baju kokonya udah kepake. Bukan nyuruh anak, tapi ngajak anak. Di dunia bareng-bareng, di akhirat bareng-bareng. Begitu pula seorang guru. Nah, salat duha, nah, puasa, nah, Ramadan baca Quran. Gurunya megang HP. Tapi bukan guru di sini, bukan. Di sini mah alhamdulillah adalah guru-guru yang profesional, amin. Guru yang bertakwa, amin. Guru yang kuat, amin. Guru yang bermartabat, amin. Allahumma amin. Nah, dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 apa tuh bunyinya? Fawailul lil alladzina hum an salatihim. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Jangankan orang itu tidak sholat, orang yang sholat saja itu celaka. Nanti masuk neraka, namanya neraka wail. Neraka wail itu apabila api neraka dijatuhkan ke gunung-gunung yang ada di dunia, maka gunung-gunung itu akan hancur berantakan. Orang yang tidak sholat pasti masuk neraka, namanya neraka sakor. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi sakor?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ditanya penghuni neraka, mereka menjawab, kami waktu hidup tidak pernah mengerjakan sholat. Nah, yang tidak sholat sakor, yang sholatnya lalai nanti neraka wail. Nah, saya ingin menyampaikan tafsir wailnya. Tafsir wailnya nih, lalai terbagi 3. Ada berapa, Bu? 3. 1, lalai sebelum sholat. Entar, gara-gara sinetron, gara-gara nonton bola, gara-gara megang HP, betul? Gara-gara kita mau ngerokok, entar. Tahu-tahu zuhur jam 12 lewat 8, setengah 3 baru zuhur. Ya, ini lalai sebelum sholat. Yang kedua, lalai ketika sholat. Apa itu lalai ketika sholat? Ketika sholat, ingat kunci motor. Ya, ketika sholat, ingat HP lagi dicas. Waktu sholat ingat, ya itu ada ATM di kantong, bajunya lagi ditaruh di kamar cuci. Udah begitu mesin cucinya bunyi lagi. Jangan-jangan lagi laundry itu, jangan-jangan lagi dicuci itu. Nah, ini lalai ketika sholat. Sesuatu yang tidak ingat jadi Nah, caranya bagaimana? Kalau kita sedang lalai ketika sholat, udah jangan dilanjutin, jangan disambungin. Ya mesin cuci, ya kecuci, udah putusin. Langsung kita melanjutkan khusyuk kembali ketika kita sholat. Jadi jangan diikut. Jelas? Nah, kemudian yang ketiga, lalai setelah sholat. Apa itu lalai setelah sholat? Setelah sholat mah sholat, HP-nya macem-macem. Ya, sholat sudah sholat, ngomongnya
macem. Sholat mah sholat, yang dibuka filmnya macem. Isinya macem. Artinya apa? Yang tidak baik. Ini arti lalai sesudah. Nah, apa tuh firmannya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak lalai dalam salat. Amin. Pantun dulu, pantun. Ke warung beli ketan. Ketan ku dapat diambil teman. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, tapi momentum tingkatkan iman. Jelas? Paham? Jadi setelah Isra Mi'raj maka tidak lalai sebelum sholat, tidak lalai ketika sholat, tidak lalai setelah sholat. Insya Allah. Bu, kalau kita punya anak nih, kita punya anak, rumah kita dapurnya sedang kebakaran. Anak kita berada di kamar tidur. Ketika dapur kita kebakaran, akan merembet ke kamar tidur dan seluruh rumah kita. Kira-kira anak kita bangunin nggak? Betul. Seandainya susah dibangunin, kita siram nggak? Siram. Seandainya susah disiram, kita tarik nggak? Tarik. Seandainya susah ditarik, kita amban nggak? Betul. Kenapa? Ada rumah kita sedang terbakar, api dunia akan membakar rumah kita. Kita khawatir anak kita nanti mati terbakar api dunia. Betul. Nah, sekarang kalau kita punya anak, azan subuh jam 4:15 berkumandang dari Masjid Bagus Salam. Kita dengar tuh azan ke rumah kita, lalu kita sudah sholat subuh, anak kita tidak sholat subuh, dibangunin susah, nggak sholat subuh. Artinya apa? Orang tua merelakan anaknya dibakar api. Paham, Bu? Sepanas-panasnya api dunia, itu warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Lihat Los Angeles kebakaran, warnanya masih merah. Ada pabrik ke Plaza Glodok tuh, mall kebakaran, warnanya masih merah. Ada rumah, mobil terbakar, warnanya masih merah. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Dalam surat Al-Hajj ayat 147 dijelaskan bahwa satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Artinya apa? Kalau orang sholat zuhurnya out, satu hari di neraka berarti 1000 tahun di dunia. Kalau zuhurnya out, asarnya out, maghribnya out, isya-nya out, subuhnya out, anak kita berarti sama dengan 5000 tahun di neraka. Na'udzubillah. Neraka itu tempat tidak lepas yang namanya dengan siksaan. Ini yang namanya neraka. Di neraka juga sama nih, dikasih makanan gratis nggak bayar. Namanya buah zakum. Buah zakum Allah kasih gratis bagi penghuni neraka. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu masuk ke dalam perutnya, maka perut itu akan hancur.
Nanti dikasih minumannya pun gratis sama Allah. Namanya hamim. Apa itu hamim? yakni air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka khususnya akan terputus. Nah, karena itu kita mohon kepada Allah, anak kita yang tidak sholat jadi rajin sholat, amin. Orang tuanya yang ayahnya belum sholat menjadi rajin sholat, amin. Yang istrinya tidak sholat menjadi rajin sholat, amin. Allahumma. Saya mau tanya lagi deh, binatang sama manusia beda apa sama tuh? Beda. Manusia punya nafsu, manusia punya otak, manusia punya pikiran, betul? Kalau binatang punya nafsu, punya akal, tapi enggak punya pikiran. Artinya apa? Enggak sama manusia dengan binatang. Nah, sekarang bedanya atau samanya, saya mau tanya, manusia sholat enggak? Sholat. Binatang sholat enggak? Agak. Berarti kalau ada orang tua, ibunya sholat, ayahnya sholat, anaknya enggak sholat, berarti itu namanya mau apa itu? Saya tanya, monyet sama manusia beda nggak? Beda. Monyet sholat nggak? Enggak. Jadi kalau orang tuanya sholat, ibunya sholat, bapaknya sholat, anaknya enggak sholat, berarti orang tuanya ngempanin anak monyet. Sebaliknya, kalau punya suami, suaminya enggak sholat, istrinya sholat. Kalau suaminya enggak sholat, berarti istrinya tidur sama monyet. Saya titip nih sama orang tua, kalau enggak sholat jangan diomelin, ya, jangan diomelin, jangan dibentak-bentak, kualat durhaka sama orang tua, betul? Jadi kalau ada orang tua nggak sholat, udah suruh tidur aja. Ngapain? Bacain Yasin di sampingnya. Ditalkin sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, tadi kan pantunnya tingkatkan iman. Ayo kita cek nih kualitas iman kita dengan sholat. Kenapa iman itu bisa tinggi, iman itu bisa sedang, iman itu bisa kuat, betul? Ayo kita cek dengan sholat kita masing-masing. Contoh, yang pertama iman yang kuat. Yang pertama iman yang kuat. Subuh jam berapa subuh? Jam 4 lewat 20 menit. Lewat 20-25 menit. Kalau ada orang setengah 4 udah bangun, lalu dia sholat tahajud, atau dia membaca Al-Quran, atau dia berzikir, dia tungguin tuh sholat subuh. Bukan sholat subuh nungguin dia. Ini namanya iman yang kuat. Mudah-mudahan kita imannya iman yang kuat, amin. Yang kedua iman yang sedang. Kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Ibu Haja Rusnani masuk ngajar sampai di sekolah jam 7. Atau Bapak Ibu masuk di kelas jam 7. Ketika kita ngajar sampai di kelas jam 7, itu namanya guru yang biasa. Ya, yang sedang. Kenapa? Memang jam 7. Jadi kalau ada azan berkumandang di Babus Salam, Darussalam, di rumah sekitar kita ada masjid, ada musola, kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bergegas untuk sholat, berangkat ke masjid. Itu namanya iman yang biasa, iman yang sedang. Nah, kemudian ada iman yang lemah, iman yang kurang. Zuhur jam 12 lewat 8, setengah 3 baru zuhur. Ya, subuh setengah 5, setengah 6 baru sholat subuh.
Isya jam 7:30, menjelang subuh baru Isya. Tapi bukan di sini, bukan. Di sini mah insya Allah, amin Allahumma. Nah, penutup saya, penutupnya nih. Terus menghina itu. Ini kan bukan tukang parkir. Nah, penutup saya agak panjang nih. Biar ngomong sama Bapak Ibu guru, biar muridnya berkalah. Anggap aja saya murid ibu dan saya pengen jadi murid ibu ya. Nah, oleh-oleh aja nih, biar ngajinya ada dapat ilmunya bawa pulang. Bu, kalau kita pusing-pusing sedikit nih, ada pengajian di rumah kita hari Minggu, kan guru mah liburnya hari Minggu, betul? Liburnya hari Sabtu, setengah hari ya? Oh masuk. Nah, kalau kita jadi ibu guru, di masyarakat tuh guru dimuliakan. Guru itu disegani, guru itu punya wibawa. Ayo kita warnai lingkungan di masyarakat kita. Bukan cuma aktif di sekolah, tapi aktif di masyarakat. Sempet-sempetin kita datang ke pengajian, betul. Nah, ketika kita datang ngaji, mau ngaji, Bu, kalau pusing-pusing sedikit berangkat aja. Bu, ya. Kalau pusing-pusing sedikit berangkat. Nah, saya kasih tahu nih cara biar pusingnya hilang. Ayo semuanya ikutin. Tarik nafasnya. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Enak kan? Kalau udah 3 kali masih pusing juga, dah tarik tunai. Gak pusing dah tuh. Iya. Pak, kalau istri lagi sakit, istri kurang sehat, jangan dibawain buah-buahan, buah beneran. Iya, jangan cukup dibawa ke puskesmas, dibawa ke dokter, bawa ke tempat mas, sembuh. Ya Bu ya, coba deh, Ibu pilih mana? Bodrek 1 apa 5 gram mas? Coba 5 gram. Sembuh mana bodrek sama mas? Mas. Iya, kalau laki-laki nggak suka perhiasan, tapi kalau laki-laki suka yang pakai hiasan. Makanya kalau ibu pengen disayang suami, servisnya yang bener. Bu, di rumah yang rapi, iya, di rumah yang wangi, betul. Ini enggak sekolah wangi, arisan wangi, kondangan, di rumah, awas. Iya, awas kenapa rumput tetangga lebih hijau, Bu ya, betul. Jangan suami nanti betah makan di luar. Repot nggak kalau di luar makannya? Repot. Coba di luar ditanyain bapak mau pecak nila apa mau pecak lele, betul? Mau es jus apa es jeruk? Mau teh manis dingin apa anget? Coba di rumah pulang diapain? Ya tapi kan istri Pak, kalau masak kurang enak jangan diomelin. Ya, udah makan aja makan. Mau asem mau pahit makan. Bu ya, betul. Karena dulu berumah tangga berjanji membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada penutup yang pertama, cara menikah. Tes. Oh berarti nggak lama-lama nih. Nah, penutup yang pertama tadi apa? Tarik napas, pusing-pusing dikit datang ke pengajian, tunai lagi. Ya, sertifikasinya alhamdulillah masih ada ya. Dulu nih saya lihat sertifikasi guru-guru senior seperti ini
Alhamdulillah rumahnya pada cakep-cakep. Ya, punya mobil, alhamdulillah. Ya, pada berangkat haji, berangkat umroh, anaknya pada sarjana, alhamdulillah. Jadi guru itu sekarang gak sama dengan guru-guru yang dulu, betul? Guru sekarang gajinya kalah lurah. Kalah gak lurah? Kalah. Infasik berapa? 3 bulan 12 juta. Betul? Kali setahun. Waduh, berangkat haji. Bener? Kalau nggak diambil, tapi kan anak ada yang kuliah, anak ada yang nikah, rumah genteng ada yang bocor, tetangga saudara ada yang ngawinan. Nah, jadi yang pertama ngaji, meningkatkan iman dan takwa. Satu, hadir ke pengajian. Ini yang pertama. Nah, kalau kita datang pengajian, padilanya apa? Dosa-dosa rontok. Jadi malam ini lah. Jadi hari ini, pagi ini kita Isra Mi'raj, artinya banyak dosa-dosa kita rontok. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan kita hadir di pengajian, maka ditambah rezeki kita. Amin. Yang kemudian dipanjangkan umur kita, ini keberkahan kalau kita datang haji. Apa yang pertama tadi? Dosanya rontok. Yang kedua ditambah rezeki. Yang ketiga dipanjangkan umur. Amin Allahumma amin. Nah, titip yang kedua pesannya, sebelum acara ini ditutup dengan doa, jangan bubar. Jelas? Nah, kenapa? Doanya orang sendiri gak sama dengan orang berjamaah. Kalau kita doa beramai-ramai, doa berjamaah, hari ini yang datang ada 500 orang, maka Fatihah yang kita kirim ke orang tua kita yang masih hidup, ke orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan kita untuk kita sendiri, maka masing-masing dapat 500, padahal bacanya cuma 1 kali, 1 menit 1 Al-Fatihah. Ustaz Abdul Somad dia dakwah, Ustaz Hidayat beliau ceramah, Ustazah Mama Dede sedang memberikan tausiah. Baik acaranya di TV, acaranya langsung kita hadirkan, maka saat itu bareng-bareng kita baca surat Al-Fatihah. Kalau 50.000 sampai itu pahalanya ke orang tua kita 50.000. Kalau di TV yang hadir cuma 50.000, yang nonton orang se-Indonesia umpama ada 50 juta, maka Fatihah yang kita peroleh sebanyak 5.500.000. Jadi kalau kita sedang berdoa bersama-sama, berjamaah, jangan kita sia-siakan, betul. Ayo 200, 500 kita baca Al-Fatihah. Berapa hari kita baca Al-Fatihah? 1 menit 1 Al-Fatihah. 60 Al-Fatihah 1 jam. 120 2 jam. Berarti kalau 500 berapa jam kita baca surat Al-Fatihah? Dengan 1 menit secara berjamaah kita bisa mendapatkan Al-Fatihah sebanyak 500. Alhamdulillah. Ikutin saya. Doa seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan hujan, namun ia bisa melindungi kita dari hujan. Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan musibah, namun ia bisa melindungi kita dari musibah. Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan tanah longsor, namun ia bisa melindungi kita dari tanah longsor.
Betul? Benar? Contoh dah contoh. Kita baru turun dari motor. Lalu kita berhenti di trotoar. Kita sudah berdoa berangkat dari rumah menuju ke sekolah menuju pulang. Berhenti kita naik di trotoar. Lalu pertolongan Allah dengan doa yang kita baca. Ada semut gigit kita tuh, pindah 1 meter. Ukuran detik, ada motor lurus, remnya belum. Lalu tuh pas yang tadi kita lurus. Itulah yang namanya doa. Betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah kemudian mau masuk surga? Mau masuk surga? Cinta kepada Nabi? Cinta tidak cukup dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Betul? Man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Orang yang cinta kepada Nabi, dia selalu menyebut nama yang dicintai. Yuk kita baca salawat bareng-bareng. Dengan salawat yang kita baca maknanya doa. Dengan salawat yang kita baca maka dosa-dosa kita berguguran. Dengan salawat yang kita baca maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Dengan salawat yang kita baca nanti ketika hari kiamat tiba kita masuk surga, bukan cuma masuk tetapi bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ayo kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Mohon izin penutup yang terakhir. Ada sebuah kisah tukang kuli membangun rumah. Apa Bu? Kuli membangun? Tukang kuli membangun rumah. Dia pengen berhenti, dia pengen pensiun. Lapor sama bosnya, bos, saya pengen berhenti. Saya pengen pensiun. Kata bosnya, silakan bangun dulu rumah yang terakhir. Kalau udah selesai, ngomong, datang silakan, boleh berhenti. 3 minggu kemudian rumahnya jadi. Lapor sama bosnya, bos, rumahnya udah jadi, rumahnya udah selesai, ini kuncinya, saya mohon maaf lahir batin, saya berhenti, saya pensiun. Kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, ini kunci rumah yang bapak bangun, kuncinya buat bapak. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak, senang dan berhenti dapat rumah, nangis tapi senang. Pulang ke rumah ditanya istrinya, bagaimana bapak boleh berhenti? Boleh. Lalu dikasih kunci Bu. Maksudnya apa? Ternyata rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat kita, istrinya alhamdulillah. Suaminya nangis lagi, tapi nangisnya nyesel. Nangisnya kecewa. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ini rumah terakhir, rumahnya buat saya bangun, kenapa barangnya tidak berkualitas? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa
Kenapa bangunannya tidak teliti? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya buat di akhirat. Betul? Jadi kalau sholat jangan buru-buru. Kalau lagi baca Quran jangan buru-buru. Lagi ngaji jangan buru-buru. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya pernah tampil bareng nyanyi. Bukan nyanyi, ceramah. Sahabat Haji Rumah Irama. Dah oleh-olehnya aja dah. Sama bapak ibu guru. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa? Nah, oke, latihan yang pertama. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, yuk latihan pertama. Kalau tangan saya jatuh, ya, itu yang pertama. Yang kedua apa-apanya, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila, ada 5. Nah, apa-apanya gini, bisa? Bisa? Oke, latihan yang kedua, udah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Nah, semuanya nyanyi anak, kita kur lagi ya. Oke, kur lagi. Sudah siap? Ya. Kalau tangan saya jatuh. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah. Benar? Puasa bayar puasa. Puasa Pak? Bayar. Kalau ketemu puasa lagi besok 1 Maret nunggu pemerintah, maka wajib kodok, wajib bayar fidyah. Kenapa? Head enggak, musafir enggak, pingsan enggak. Betul? Nah ini jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang enggak. Ke surga jangankan enggak diundang aja enggak ada. Yuk jalan yang ke neraka, sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Jadi saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi, insya Allah kita jumpa lagi nanti ya. Yuk kita baca doa kifayat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya bawa motor biar cepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu sedang enaknya sudah selesai.